Ini di sini ada urapan baru. Sekali lagi dari atas sama-sama yuk katanya. Urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Kami buka hati kami lebar-lebar, Roh Kudus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Pakai berdiri sekali lagi sama-sama. Pakai berdiri, angkat tangan sama-sama, kata curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Angkat tangan tinggi-tinggi sama-sama. Kami menghampiri Kau. Curahkanlah kuasa-Mu yang tidak mungkin jadi mungkin. Engkau ubahkan setiap kami. Pemulihan terjadi dalam hidup kami. Yes. Lebih tinggi lagi. Yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin. Angkat tangan sama-sama sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Sekali lagi curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Kita akan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi. Firman Tuhan berkata di Amsal 23 dikatakan masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Tuhan selalu ada masa depan. Masa lalu bisa hancur, tapi Tuhan bisa memulihkan masa depan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ada satu lagu yang saya pengen ajarkan. Semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan? Siap mengalami Tuhan lebih lagi? Yang siap kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa. Lagu ini berkata Jehovah Jireh. Sama-sama katakan Jehovah Jireh. Artinya ini, Tuhan yang menyediakan.
Siap mengalami penyediaan yang tidak terbatas dari Tuhan? Amin. Yang siap angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan. Dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Kami percaya, katakan, aku takkan kekurangan, aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Angkat tangan tinggi-tinggi sama-sama kita menyembah Tuhan. Chorusnya katakan seperti ini. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Amin. Ketakutan dihancurkan, ketenanganku terima. Panggil namanya Jehovah, Jehovah Jireh, yang ku perlukan. Kau sanggup sediakan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Oh, katakan, aku takkan kekurangan, aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Yang percaya katakan sama-sama, kau sanggup, engkau sanggup, engkau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Panggil dia Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kekhawatiran dihancurkan, kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan. Kau sanggup sediakan. Percaya dengan iman, engkau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Oh, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Serukan sama-sama, Jehovah Jireh, yang ku perlukan. Kau sanggup sediakan. Panggil Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, katakan Jehovah Jireh,
Jehovah Jireh, kami panggil namamu Tuhan. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Engkau sanggup menyediakan dalam hidup kami. Kekhawatiran dihancurkan, ketenangan kami terima. Kami aman di dalam tangan Gembala yang baik. Engkau sanggup mencukup. Datang dengan iman, percaya segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Kasih tepuk tangan buatku. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan dengan iman sama-sama. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia. Katakan di dalam kekuasaan kuasanya, di dalam kekuasaan kuasanya. Katakan Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan Aku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Kalau malam hari kau datang ke tempat ini dalam kesulitan finansial, kau takut akan masa depanmu, hampiri Tuhan hari ini. Dia Tuhan yang memelihara, Dia Tuhan yang mencukupkan, Dia Tuhan yang membuka jalan bagi setiap kita. Ketika kau nyanyi lagu ini, nyanyi dengan iman. Taruh pengharapanmu cuma di dalam Tuhan, bukan manusia. Taruh pengharapanmu bukan dari pengalamanmu, bukan dari koneksimu, tapi taruh cuma dalam Tuhan. Sebab cuma Tuhan yang tidak terbatas, cuma Tuhan yang sanggup menolongmu, cuma Tuhan yang sanggup buka jalan bagimu hari ini. Alkitab berkata, Tuhan gak akan izinkan orang benar minta-minta. Keturunanmu akan diberkati Tuhan. Hari ini tangkap janji firman Tuhan Mazmur 37 dalam hidup Anda. Ketika kami angkat tangan Tuhan, kami menyembah. Katakan tiada yang mustahil bagi Dia. Hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. Ajaib menenangkan engkau dulu saat ini.
Yes, yes. Segala Tuhan urapi setiap tangan yang terangkat. Ajari kami Tuhan untuk percaya di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil dengan iman, katanya. Tiada yang mustahil. Kami tangkap dengan iman. Kami percaya. Kami percaya Tuhan cukupkan yang kami butuhkan. Tuhan pelihara setiap kami. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Berikan kami hikmat, berikan kami pewahyuan, berikan kami kreativitas itu. Yes, di dalam kekuasaan kuasa-Nya, di dalam kekuasaan, di dalam kekuasaan kuasa-Nya. Akan sangat sama-sama Allahku kan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Oh, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, sama-sama memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Nyanyi sama-sama, katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup, hanya Yesus yang sanggup. Malam hari ini kuatkan yang lemah, Tuhan. Tenangkan yang ketakutan saat ini. Oh, Yesus sembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Sekali lagi, sama-sama alami Tuhan, alami Tuhan. Dia sanggup, oh, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Engkaulah Tuhan. Yes. Engkaulah Raja. Engkau berkuasa atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Tuhan, Engkau berkuasa dalam hidup kami. Biar jalan kami seturut dengan ini Tuhan mau. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku
Yes. Ketika kami berserah, Tuhan bekerja. Ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan menjamah kami. Hari ini ajari kami gak pakai logika kami, tapi ajari kami berserah di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau bekerja, lawat setiap kami malam hari ini. Tidak ada satu pun yang dilewatkan saat ini. Kau berkarya Tuhan. Terima kasih malam hari kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Yang siap dilawat Tuhan katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk, silakan. Sama-sama katakan Tuhan menyediakan. Amin. Lagu itu baru saya rilis beberapa waktu yang lalu, masih baru. Dan kalau Anda diberkati, Anda bisa cari di YouTube, sudah ada. Tahun lalu lagu itu saya tulis dan lahir dari sebuah perenungan. Saya tiap kali sama istri seringkali ngomong, kok bisa ya Tuhan tuh bawa kita sejauh ini, gak pernah kepikir, dipercayakan banyak hal. Dan ngalamin, gak cuma ngalamin, yang paling penting tuh ngalamin Tuhan, ngalamin karakternya dalam hidup kami. Buat apa ngalami banyak kepercayaan tapi kalau karakter gak seperti Yesus ya, sia-sia juga semua. Dan dalam perenungan saya dapat satu kata itu semua karena Jehovah Jireh. Tuhan itu menyediakan yang kita perlukan. Amin. Nah, izinkan hari ini saya membagikan firman Tuhan tentang indahnya kuasa firman Tuhan. Ya, saya kasih judul ini, penabur yang tak pernah menyerah. Sama-sama katakan dengan saya, penabur yang tak pernah menyerah. Ya. Markus 4 ayat 3 sampai 20. Saya yakin banyak yang udah pernah dengar kisah tentang kisah penabur ini. Suatu kali Yesus mengajar di tepi danau dan banyak orang itu mengikuti dia. Dan akhirnya dia naik ke atas sebuah perahu. Dan di atas perahu itu dia mengajar banyak orang. Nah, isi pengajaran tentang sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang penabur. Kita baca di dalam ayat yang ketiga. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dengarlah, ada seorang petani yang akan menabur benih. Ketika ia menabur benih di ladangnya, ada beberapa yang jatuh di jalan. Burung-burung kemudian datang memakannya. Sebagian lagi jatuh di tanah yang tipis berbatu-batu. Benih itu pun segera tumbuh, tapi setelah kena sinar matahari yang terik, tunas-tunas itu layu dan mati sebab akarnya hanya sedikit. Baru sebentar, berakar, bubar. Selesai. Sebagian lagi jatuh di antara semak duri yang tumbuh makin besar dan akhirnya menghimpit serta mendesak tanaman yang masih muda itu sehingga akhirnya tidak dapat berbuah. Ya. Tapi sebagian itu jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan 30 kali lipat, dan yang telah ditanam bahkan ada yang 60 atau 100 kali lipat. Ya. Dari firman ini kita mengerti bahwa ada beberapa jenis tanah di sana. Dan di tanah yang subur, benih itu akhirnya bisa menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Catatan saya tentang kejadian, tentang perumpamaan ini yang pertama. Benih itu kan bicara tentang firman Allah. Dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 11. Benih itu firman. Yang pertama saya belajar bahwa benih sekecil apapun itu punya kuasa yang besar kalau ditanam dalam kehidupan seseorang. Catat yang pertama ini, firman Tuhan itu punya kuasa, katakan amin. Ya. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan,
mendidik orang dalam kebenaran. Berapa banyak yang ngalamin gara-gara firman Tuhan hari ini karakter kita lebih baik? Bisa katakan? Setuju? Gara-gara firman disampaikan kita tahu mana yang salah, mana yang benar kan? Kita tahu bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, istri yang lebih baik. Menjadi anak-anak yang lebih hormat sama orang tua. Semua karena firman Tuhan yang mengajarkannya, setuju? Firman Tuhan itu punya kuasa untuk mengubahkan karakter kita, katakan amin. Ketika saya baca firman lagi, Yosua 1 ayat 8, dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Banyak dari kita saya yakin, keluarganya lebih baik, pekerjaan lebih baik, gara-gara kita menerima firman. Dan kita mempraktekkan firman itu, betul? Berhasil, beruntung. Saya ngalamin benar-benar dalam banyak hal dalam kehidupan saya. Suatu kali ketika saya baca satu ayat, orang yang murah hati dikejar kemurahan Tuhan. Saya ketika mempraktekkan ayat itu benar saya alami. Hari ini saya bersyukur sama istri benar-benar ngalami bagaimana kemurahan Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kami. Gara-gara mempraktekkan firman, jadi berhasil, jadi beruntung. Makanya jangan pernah anggap remeh setiap firman yang datang dalam kehidupan kita. Jangan pernah anggap remeh itu. Anda mau suka nggak suka pendetanya, firman adalah firman dan itu punya kuasa mengubahkan hidup kita. Kalau pendeta ini saya nggak suka. Selama dia menyampaikan firman, firman itu punya kuasa untuk mengubahkan hidup Anda. Firman Tuhan seringkali menguatkan kita dalam pencobaan, dalam ujian. Setuju? Tadi saya baca dalam perjalanan dari tadi kan saya melayani di Pakuwon Mall, ibadah wanita. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Yesus suatu kali itu dicobai sama iblis. Ada 3 macam pencobaan, ya. Menariknya gini, kenapa Yesus bisa lewat dari pencobaan itu? Selalu tiap kali dicobai dia berkata, ada tertulis. Dasarnya selalu firman, akhirnya dilewatkan dari pencobaan. Satu kali ketika saya mau ngambil keputusan dalam hidup saya, Tuhan ingatkan satu firman. Banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya bisa menuju maut. Artinya apa? Ada orang-orang yang Tuhan pertemukan dan ayat itu kayak ngasih saya warning, hati-hati. Kelihatannya menarik di depan, tapi ujungnya masalah menanti. Gara-gara firman itu, saya ada peringatan dari Tuhan dilewatkan dari pencobaan itu. Ya. Gara-gara firman kita aman. Ya. Firman yang kita terima dalam hidup kita itu bisa menghasilkan segudang pengertian yang luar biasa. Makanya hari ini melalui apa yang saya sampaikan, saya berdoa benar-benar Anda nggak cuma baca firman, cuma ketika ada ibadah gini. Karena setiap hari Tuhan mau bicara sama kita dan mau menuntun langkah hidupmu. Katakan amin. Firman itu menuntun langkah hidup kita. Suatu kali saya baca kisah tentang Petrus menebar jala. Dan kita tahu akhirnya mendapatkan mujizat ikan. Itu segudang makna loh. Gak cuma ngomong tentang mujizat yang luar biasa. Tapi ketika saya baca kisah tentang Petrus itu punya makna. Tuhan pakai orang sederhana untuk mujizat yang dahsyat. Betul kan? Dia tuh orang biasa, tidak terpelajar, tapi dipercaya kuasa Tuhan yang besar. Waktu saya baca firman itu menguatkan saya. Tuhan kok bisa pakai aku juga, yang seringkali banyak gagal, banyak salah, orang biasa. Tapi kuasamu masih bisa bekerja di dalam hidupku. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Benar kan? Ketika saya baca kisah Petrus, itu bicara karakter. Petrus itu gak dapat ikan semalaman, tapi dia tetap gigih membersihkan jala. Itu punya makna loh. Artinya apa? Tuhan tuh kalau mau kasih kepercayaan sama seseorang, dilihat karakternya dulu siapa apa enggak. Petrus itu rajin, gak kaget, dipercaya sama Tuhan mujizat yang luar biasa. Tuh, pengertiannya luar biasa ya. Ayatnya sama, tapi bisa punya segudang kebenaran, segudang pengertian, dan itu bisa mengubahkan hidup kita. Itulah indahnya firman Tuhan. Ketika saya baca kisah tentang Petrus, itu bicara ketaatan.
Kok bisa? Petrus itu lucu ya, disuruh sama tukang kayu. Tapi kok ya mau nurut gitu loh. Ini nelayan disuruh sama tukang kayu, mau nurut. Tapi ketaatannya kepada Yesus, sekalipun di waktu yang tidak tepat, tetap bisa membawa mujizat. Ketaatan membawa mujizat, betul kan? Itu bisa jadi perenungan lagi. Oh, kalau aku taat, Tuhan itu sudah mau nyatakan hal yang besar dalam hidupku. Tuh lihat. Ketika saya baca kisah tentang Petrus, itu ayat bicara koneksi ilahi. Karena setelah mujizat ikan itu ada, datanglah teman-temannya Petrus untuk bantu dia. Artinya, di balik mujizat yang kita alami, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang terbaik untuk bisa bantu kita juga. Supaya jangan sampai mujizat itu menghancurkan kita. Karena bisa jadi gara-gara kebanyakan ikan, kapalnya karam, betul kan? Butuh teman-teman yang lain. Betul. Melalui kisah Petrus, saya belajar lagi, ketika saya baca lagi, lihat. Orang kalau suka membaca firman, membaca firman, Roh Kudus bisa kasih pengertian yang baru. Roh Kudus bisa bicara sama kita. Dan dia gak bicara cuma buat satu orang, buat setiap Anda yang haus dan lapar, katakan amin. Kalau hatimu lapar, Tuhan bisa kasih pengertian terus. Kasih pengertian terus. Oh, luar biasa. Beberapa kali saya baca firman, saya tuh nangis loh. Karena apa? Karena Tuhan kasih pengertian yang baru lagi. Yang baru lagi. Ketika saya baca kisah Petrus, di situ saya belajar, Petrus itu disuruh untuk ikut Yesus. Diubahkan dari penjala ikan jadi penjala manusia. Artinya apa? Orang-orang yang mau mengikut Yesus, hidupnya diubahkan lebih baik. Oh, dahsyat kan? Ini sudah jadi 5 topik khotbah loh. Cuma gara-gara membahas satu kisah. Ya. Hari ini kalau engkau gak ngerti firman, minta Roh Kudus bicara. Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus sampaikan lebih dari apapun yang aku bisa dengar. Engkau bisa menyatakannya dalam hidupku. Amin. Jadi yang pertama catat ini. Firman, benih itu punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Menguatkanmu, memperbaiki kelakuanmu, membuat engkau berhasil dari beruntung. Menyelamatkanmu dari pencobaan. Firman itu punya kuasa untuk memberikan cara pandang pengertian yang kreatif, yang kaya. Yang kedua, saya tuh ketika merenungkan ayat ini, harusnya kan si penabur ini sudah tahu yang bakal menghasilkan itu kan tanah yang subur, betul kan? Kenapa dia nggak langsung ke tanah yang subur, betul nggak? Kenapa dia mesti tabur di jalan yang keras, melangkah lagi di tanah yang berbatu-batu, dia melangkah lagi ke tanah yang penuh dengan semak duri. Mbok ya langsung aja ke tanah yang subur gitu loh. Ini penaburnya kurang kerjaan. Udah tahu di tanah-tanah yang itu hasilnya gak maksimal, tapi kenapa dia tetap mau lakukan? Saya ketika baca itu saya nangis. Kenapa? Tuhan kasih pengertian gini. Tuhan itu saking cintanya sama kita, Dia tidak pernah lelah menabur yang terbaik firman-Nya buat kita. Sekalipun hatimu masih keras, hatimu gak ngerti, tapi firman itu tetap akan disampaikan dalam hidupmu. Karena suatu kali engkau akan berbuah dengan lebat. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, lihat. Berapa banyak firman yang kau pernah terima, Tuhan bisa pakai sosmed. Pernah gak Anda scrolling Instagram, tiba-tiba ada firman Tuhan di sana? Pernah gak tiba-tiba Anda lagi kemana, tiba-tiba ada teman kirimin Anda ayat? Pernah gak ketika Anda lagi nonton YouTube, kok ya tiba-tiba ada ayat yang keluar di sana? Tuh lihat. Sekalipun hatimu keras, ada 4 macam jenis tanah. Yang pertama adalah jalan yang keras. Itu artinya apa? Hati yang menolak firman. Mungkin hari ini di tempat ini, malam ini, ada orang datang ke tempat ini, selalu berkata, enggak, gua enggak percaya. Enggak, gua enggak percaya. Sekalipun engkau tidak percaya, sekalipun kau menolak firman itu, Tuhan akan tetap kirimkan firman-Nya itu. Karena firman itu tidak pernah kembali sia-sia suatu kali. Tuhan sayang sama kita. Tanah tipis yang berbatu-batu. Di sini dikatakan itu seperti orang yang mendengar firman, menerima dengan sukacita, tapi akhirnya enggak berakar dalam dan akhirnya kena kesusahan, penganiayaan, akhirnya dia semangatnya padam, murtad. Artinya apa? Dia menerima dengan sukacita loh.
Ini jenis yang seringkali hari ini banyak. Tanah yang kedua yang berbatu-batu itu bicara apa? Aminnya kenceng tapi nggak pernah melakukan. Kalau terima firman, percaya bahwa Tuhan itu, amin. Tapi pulang lupa. Makanya nggak ngalamin apa-apa. Padahal benih itu punya kuasa untuk mengubahkan masa depanmu. Tapi aminmu kenceng nggak pernah bikin apa-apa. Ngerti teori, ngerti resep masak tapi nggak pernah masak. Makanya nggak pernah keluar masakan enak dari hidup Anda. Hari ini jangan cuma amin-amin doang. Lakukan firman. Dan aku akan melihat masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ada berikutnya tanah yang semak duri. Ini orang-orang yang hidupnya cuma mengejar cuan tok. Firman apapun pikirannya cuan terus. Ayat apapun ujungnya pokoknya bicara aku kaya gitu terus. Semuanya bicara kesenangan, kenikmatan dunia. Ini jenis namanya Kristen pesugihan. Ayat apapun pokoknya bicara aku kaya, aku hebat, begitu terus. Begitu ada firman bicara tentang salibkan, menyalibkan diri, proses, nanti dulu. Itu ayat bukan untuk saya. Itu ayat untuk istri saya, katanya gitu. Untuk teman saya, bukan buat saya. Orang yang seperti ini memakai firman untuk mengejar kekayaan ketika Tuhan gak kasih yang dia mau. Karena hatinya gak siap. Bisa jadi langsung meninggalkan Tuhan. Karena menganggap Tuhan itu seperti dewa kekayaan. Padahal Tuhan itu gembala yang baik. Gembala yang baik. Yang pertama dia selalu rindukan apa? Hubungan kita dengan dia. Domba mesti dekat sama gembalanya. Gembala yang baik pasti menuntun di tempat yang terbaik. Gembala yang baik sekalipun Anda ngalamin di lembah kekelaman itu bicara tempat yang the valley of death. Suatu kali saya 3 minggu lalu baru pulang dari Israel. Saya baru ngerti maknanya lembah kekelaman hari itu. Jadi gini. Para gembala itu ternyata tinggal biasanya di daerah yang rada tinggi. Nah kadang-kadang mereka untuk mengembalakan domba-dombanya itu mesti melewati daerah yang dataran rada rendah. Nah di sana itu kalau malam biasa tuh banyak yang suka ngerampok, yang suka maling gitu. Mencuri domba mereka, mencuri uang mereka gitu. Jadi para gembala itu takut banget lewat daerah sana. Makanya sampai daerah itu dikatakan sebagai lembah kekelaman. Di tempat yang gelap, di mana mereka tuh bisa mengalami pencurian dan segala macam. Tapi firman Tuhan ngomong, Daud berkata gini, sekalipun aku tuh berjalan di sana, gembalaku tuh gak pernah tinggalkan aku. Aku aman bersama gembalaku. Aku dilindungi sama gembalaku. Aku dituntun sama gembalaku. Betul ya? Kita kalau ngerti firman, beda. Bukan lagi kekayaan yang kita kejar, kita akan ngejarnya karakter Kristus. Karena kita tahu pemeliharaan Tuhan itu pasti ada buat kita. Penyertaan Tuhan itu pasti ada buat kita, karena kita ngerti firman. Dan berikutnya tanah yang keempat adalah tanah yang subur. Itu artinya apa? Orang-orang yang hatinya itu mau menerima firman dan mau diproses. Sekalipun tanah kita subur, proses itu tetap ada loh. Karena dari benih itu ditanam sampai bisa jadi tanaman yang pohonnya kuat dan buahnya lebat, itu butuh waktu. Itu butuh pembentukan, gak langsung tiba-tiba prosesnya langsung, enggak. Hari ini jadilah orang-orang Kristen yang mau dibentuk sama Tuhan, katakan amin. Itu tanah yang subur mau dibentuk. Yang ketiga, sekalipun kondisi hatimu macam-macam, selalu ingat yang kedua ini. Tuhan tidak pernah menyerah untuk menyatakan firman-Nya bagi kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga.
Tadi dikatakan tanah yang subur itu hasilnya 30, 60, 100. Alkitab itu sebenarnya nggak pernah mengatakan yang 30 lebih baik daripada yang 30 lebih jelek daripada yang 60 lebih jelek daripada 100. Enggak. Alkitab cuma ngomong ada yang hasilnya 30, ada yang hasilnya 60, ada yang hasilnya berapa? 100. Di mata Tuhan semua hasil itu sama aja. Karena memang setiap benih itu memang menghasilkan jenis buah yang berbeda-beda. Hasilnya beda-beda. Artinya apa? Yang ketiga yang saya belajar dari kisah penabur ini. Tidak perlu iri sama hasil panen orang lain. Saya kasih Anda ilustrasi sederhana. Di situ ada gambar anggur dan gambar durian. Anggur itu sekali berbuah menghasilkan 4.000 buah anggur. Durian sekali berbuah, kalau musangking itu sekitar 30 buah. Jadi durian gak perlu iri sama anggur. Wih, anggur sekali berbuah 4.000. Pengen dong kayak anggur. Nah, itu kalau satu pohon durian isinya 4.000 durian, remuk. Betul nggak? Nggak kuat pohonnya, setuju? Semua itu Tuhan sudah desain masing-masing dengan rencana semua yang terbaik buat setiap pohon itu. Hari ini nggak perlu iri sama buah orang lain, karena Tuhan mau cerita, punya kisah kebaikannya, punya kisah rencana yang terbaik. Itu buat hidup itu beda-beda. Sebagus-bagusnya saya, tadi Pak Sam sering kali panggil saya profesor. Sebagus-bagusnya saya tuh sampai hari ini bukan gembala, Pak Sam yang jadi gembala, betul? Pastor Michael yang jadi gembala, Pastor Andrew yang jadi gembala. Sebaik-baiknya saya bikin lagu, tetap gak jadi gembala sampai hari ini. Ngerti ya? Kita terima firman yang sama tapi hasilnya beda-beda. Gak perlu iri sama yang lain. Saya tuh sempat ngecek salah satu WL yang di Pakuan sana. Ternyata tuh channel YouTube-nya, salah satu WL. Channel YouTube-nya tuh subscribersnya 100.000 lebih. Saya tuh channel YouTube saya subscribersnya 50.000, kalah sama dia malahan. Ketika saya ngecek saya kaget. Tapi saya gak perlu iri sama dia. Karena Tuhan panggil saya ya dengan apa adanya saya. Yang penting saya terus berbuah, menghasilkan yang baik, yang bermanfaat bagi hidup banyak orang dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Saya tuh suatu kali pernah lihat teman baik saya juga. Aduh, kalau dia udah ngomongin tentang relationship, pernikahan, ngomong tentang pacaran, bagus banget beneran. Saya ketika dengar dia bagus banget beneran. Lu kok bisa ngupas kayak gitu sih? Jago banget. Saya disadarkan sama Tuhan. Oh, setiap kita ini beda-beda. Dia ekspertisnya di sana. Ki, kamu ekspertisnya di sini. Thank you Tuhan. Ada hamba Tuhan yang kalau udah ngomongin firman, cuma ngomong kata batu penjuru itu 1 jam. Orang-orang gak ngantuk sama sekali karena lihat pengajaran itu bagus banget. Lihat. Saya gak perlu iri sama orang seperti ini. Karena Tuhan percayakan buat setiap kita masing-masing rencana ini terindah buat kita. Amin, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi fokuslah. Dengan setiap firman yang Anda dengar, hidupilah itu. Hasilkan buah yang terbaik dari hidupmu. Talentamu diasah. Apapun yang kau terima, hasilkan itu jadi buah untuk pernikahanmu, untuk karaktermu, keluargamu, dan segala macam. Supaya melalui hidupmu, banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Amin. Saya tutup dengan 2 ayat terakhir, 2 Timotius 3:1-5. Kondisi hari-hari ini kita mesti sadar. Makanya kenapa firman Tuhan itu sangat penting untuk menguatkan kita. Kita lihat. Sifat-sifat manusia pada zaman sekarang. Ini kejadian bener loh. Anakku, sadarilah bahwa pada masa terakhir ini kita pasti mengalami banyak kesulitan. Betul, hari ini banyak kesulitan? Penyakit tambah di mana-mana banyak ya. Jenisnya macam-macam. Semakin gak ngerti ini penyakit apa lagi. Kondisi ekonomi. Wah, ini Pak Beni ngerti ini. Bursa efek anjlok berapa Pak? Sampai stop ya.
Iya kan? Hilang berapa Pak? Ketawa, dalam ketawa dia meringis sebenarnya. Lihat. Lihat kondisi sedang nggak mudah loh di mana-mana. Saya pergi ke beberapa negara yang maju. Pengangguran di mana-mana. Homeless tambah banyak. Di hari-hari terakhir itu kesulitan luar biasa. Apalagi banyak orang akan mengasihani dirinya sendiri, nggak peduli sama orang lain, cinta uang, sombong, suka apa? Memuji diri. Merasa dirinya paling cantik, paling keren. Begitu posting di Instagram, yang nge-like dikit rasanya kayak dunia ini hancur gitu. Betul kan hari-hari ini? Merasa, kok gak ada orang? Wah, pengen diakui, betul kan? Makanya Korea laku tuh. Makanya skincare laku kan sekarang. Semua orang kepengen tampak hebat di media sosial. Pengen diakui, ini loh lihat akhir zaman. Apalagi? Suka menghina orang lain tuh. Saya tiap kali kalau lihat postingan ya, yang lebih seru itu bukan isi postingannya, tapi komentar netizen itu lebih seru sebenarnya. Kalau udah ngomong, aduh kayak lebih ngerti aja dari semuanya. Lihat, terjadi kan hari-hari ini. Durhaka kepada orang lain, gak tahu berterima kasih, mengabaikan Tuhan, tidak mengasihi orang lain, gak mau memaafkan, suka menjelekkan orang, tidak menguasai diri. Lihat, ini bener loh, digenapi loh sekarang. Berapa banyak orang yang di jalan tidak bisa menguasai diri, setuju? Ujungnya minta maaf di kantor polisi kan? Lihat, kejadian banyak banget. Gara-gara masalah, saya nggak bisa sebutkan, soalnya terjadi di Surabaya. Anda tahulah masalahnya apa. Di satu sekolah, betul kan? Karena tidak bisa menguasai diri, nggak kekontrol. Merasa hebat, merasa punya kuasa. Lihat. Kasar, kejam, benci segala sesuatu. Pada zaman akhir ini, terakhir ini, orang tuh suka berkhianat, betul? Pernah dengar kisah Gayung Lope? Langsung ketawa semua loh. Cari orang setia itu susah sekarang. Susah. Karena apa? Media sosial memungkinkan kita untuk lirik kanan, betul? Kita gampang terkoneksi sama orang. Susah untuk setia. Terjadi nih. Gampang berkhianat. Gak berpikir panjang, tinggi hati, menganggap diri lebih penting dari orang lain, mencintai kesenangan duniawi daripada Allah. Di depan orang mereka berlagak saleh, tapi mereka tidak sungguh-sungguh pengen kenal Tuhan. Kelihatannya ke gereja, tapi cuma pengen kenal berkat Tuhan, gak pengen kenal Tuhan. Tuh lihat, kelihatannya saleh, rajin ibadah. Tapi di dalam hatinya cuma mikirnya duit, duit, duit. Saya percaya Tuhan sedang berbicara banyak dari Anda. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang itu. Kondisi dunia sedang banyak masalah. Saya tuh kadang-kadang ketakutan loh. Saya ada ketakutannya ada. Tapi saya pakai ketakutan saya untuk berharap kepada Tuhan. Saya pakai ketakutan saya untuk percaya kepada Tuhan. Saya kadang-kadang mikir, Tuhan, anak-anakku ke depan gimana? Di zaman kita kalau lihat Joni sama Joko, aneh ya, menikah gitu kan aneh ya. Bayangkan nanti 10 tahun ke depan, bisa jadi itu pemandangan yang biasa. Dan bisa dianggap itu sebagai kebenaran yang baru. Ya. Dunia tambah hancur hari ini. Negara-negara tertentu sudah melegalkan ini dan itu. Lihat, tambah kacau dunia. Tapi kita lihat firman Tuhan mengatakan Mazmur 119, 105. Kita bagi berdiri sama-sama sebagai ayat penutup ya. Kita baca ayat ini sebagai ayat penutup kita. Mazmur 119 ayat 105. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Firman-Mu adalah lampu yang menerangi apa? Jalanku supaya aku jangan jatuh. Tantangan ke depan gak gampang. Tapi orang-orang yang mau merenungkan firman, yang menerima firman itu dan melakukannya, kegelapan bisa datang, tapi terang Tuhan akan menuntun langkahmu. Gak perlu takut akan hari esok, sebab selalu ada tuntunan Tuhan buat hidupmu. Amin. Dimulai dengan apa? Firman Tuhan. Kapan hari saya mau ngambil sebuah keputusan yang gak mudah dalam hidup saya. Dan keputusan ini bicara saya mesti jadi ketua kelompok sel. Gak gampang jujur.
Karena saya cukup sibuk gitu. Dan kalau ditambahin satu aktivitas lagi, wah itu bakal membuat schedule saya berantakan itu. Dan saya takutnya nggak bisa jadi seorang ketua kelompok sel yang baik. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Matius 28 itu, saya diingatkan sekali. Saya diingatkan bahwa ujungnya itu bukan kamu punya lagu yang hebat, bukan kamu punya karya yang luar biasa, bukan kamu jadi populer. Tapi firman Tuhan ngomong, muridkanlah jiwa-jiwa itu. Muridkanlah. Ada satu perkataan Tuhan yang saya terima begitu kuat. Kita bisa menginspirasi orang dari jauh, tetapi kita cuma bisa memuridkan dan mengasihi orang itu kalau dekat, betul kan? Yang bisa merasakan kasih saya secara nyata itu ya keluarga saya, setuju? Orang-orang yang dekat di circle saya. Anda cuma tahu karya saya, Anda tahu khotbah saya, Anda tahu kesaksian saya. Tapi yang bisa menikmati kasih saya itu cuma orang-orang yang dekat yang bisa saya muridkan. Saya nggak bisa muridkan orang sebanyak ini. Sampai akhirnya ketika firman itu datang dalam hidup saya. Tahun lalu akhirnya saya ambil keputusan, Tuhan aku mau pakai aku Tuhan untuk memuridkan orang-orang. Waktuku sibuk, saya nggak sampai ngatur jadwal komsel itu sampai 1 tahun ke depan loh, bayangin. Saya atur, jadi tiap hari ada hari komsel, itu saya nggak terima jadwal pelayanan. Saya tolak, saya cancel, gak bisa. Saya fokus. Dan hari-hari ini saya nuai dengan luar biasa. Saya senang banget ketika ngelihat teman-teman saya, kita bertumbuh bersama-sama. Mereka juga sering kali mengingatkan saya. Saya terjaga di kawanan domba dengan mereka. Saya hari ini bisa lebih baik, itu gara-gara teman-teman kelompok sel saya juga. Lihat, tuntunan Tuhan itu ada melalui firman-Nya juga. Hari ini, jangan pernah anggap remeh setiap firman Tuhan datang. Karena firman itu sedang menyelamatkan masa depanmu. Masa depan yang gelap, Tuhan bisa terangi melalui kebenaran firman. Kekuatanmu yang terbatas, Tuhan bisa mampukan lagi ketika kau baca firman lagi. Betul? Engkau terima pengharapan yang baru gara-gara firman Tuhan. Engkau tahu mesti melangkah kemana gara-gara firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata sama-sama. Roh Kudus, mulai malam hari ini, biar kami menjadi orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan kami akan terus kuat, segar, berbuah pada musimnya. Hari ini kami gak perlu iri sama orang lain yang berbuah kelihatannya lebih banyak. Karena hari ini kami sadar, setiap kami itu punya jenis pohon yang berbeda dan buah yang berbeda. Kami gak perlu iri sama panggilan orang ini dan itu. Yang kami cuma mau pengen tahu Tuhan mau apa dalam kehidupan kami. Kami mau lakukan yang terbaik. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan saat ini. Hari ini kalau sudah terlalu banyak firman yang nyampe kehidupan kami, tapi seringkali kami gak melakukannya. Terima kasih buat teguran-Mu Tuhan. Biar hari ini kami menangkap firman dan kami melakukannya. Karena ketika kami melakukannya, goncangan apapun kami tetap kuat. Ketika kami melakukan firman, kami akan berbuah dengan lebat dalam segala keadaan. Mari Tuhan Kau bekerja. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kita katakan sama-sama, yuk katakan curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi curahkanlah, oh curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Lawan kami Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu. Katakan mujizat terjadi sekali lagi. Kuasa firman-Mu Tuhan melawat setiap kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Berapa banyak yang setuju dengan saya kalau Tuhan pakai GSCS untuk menabur banyak firman bagi hidup Anda? Anda banyak dikuatkan di sini. Anda banyak ngalamin Tuhan di sini. Setuju? Saya pun tiap kali datang ke sini, saya pun banyak diberkati loh. Dan saya senang saya dikasih kesempatan bisa memberkati. Saya rindu malam hari ini ada sebuah momentum khusus. Kita mau bikin namanya excellent sacrifice. Bukan cuma sekedar pemberian yang biasa, tapi ini pemberian yang luar biasa. Kalau sudah terlalu banyak firman yang ditabur, kita tahu bahwa untuk bisa membuat ini tetap ada itu butuh biaya yang tinggi. Setuju ya? Gak gampang. Banyak orang berjilid lelah payah. Saya percaya para pelayan di tempat ini juga kadang-kadang harus mengesampingkan pekerjaannya, mengesampingkan beberapa hal yang penting demi mereka bisa melayani di sini. Berapa banyak yang kepengen gereja ini terus bisa berbuah dengan lebat dan banyak orang jiwa bisa diselamatkan? Mau? Mau gak kita dukung sama-sama? Lewat apa? Lewat taburan keuangan kita. Mungkin kalau hari ini Anda gak bawa gak apa-apa, it's okay. Yang ada, tapi next tanya sama Tuhan, Roh Kudus, berapa banyak aku bisa lakukan untuk bisa menjadi bagian dari kegerakan Tuhan di GSCS tempat ini. Amin. Setiap taburan Anda itu bukan bicara uang, tapi itu bicara jiwa. Apa yang Anda tabur itu bicara jiwa. Mungkin kau nggak bisa menuai jiwa seperti mungkin lewat seperti pasam dan segala macam, tapi Anda bisa pakai dengan apa? Apa yang Tuhan percayakan di tangan Anda. Setiap rupiah itu ada satu jiwa yang bisa diselamatkan. Amin. Mau untuk menuai sama-sama? Mau untuk nabur sama-sama? Amin. Saya mengundang untuk para pelayan yang melayani di persembahan. Anda bisa maju ke depan dan kita akan doa sama-sama. Makasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur ada di gereja yang menabur begitu banyak kebenaran dalam hidup kami, yang memulihkan hidup kami, karakter kami, pernikahan kami, anak-anak kami pun bahkan mereka bisa sekolah minggu di tempat ini dengan luar biasa. Hari ini kami sadar bahwa untuk bisa semuanya bisa running dengan baik, ini membutuhkan support dari banyak orang. Hari ini kami mau berkata, inilah aku, pakai aku Tuhan. Berapapun rupiah yang ada, yang masih aku punya, sesuai dengan tuntunan Tuhan yang baik, sesuai dengan kerelaan hati, kami hari ini mau menabur dengan sukacita yang terbaik. Tuhan urapi setiap tangan yang memberi. Kami percaya ketika kami memberi, Tuhan cukupkan semua kebutuhan kami. Ketika kami memberi, artinya kami sedang ikut di dalam kegerakan penuaian jiwa-jiwa yang ada. Setiap rupiah yang kami tabur, itu bicara jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu nilainya kekal. Kami mau invest buat sesuatu yang nilainya kekal. Tuhan, berkati setiap tangan yang memberi, biar itu keluar dari hati yang rela, hati yang penuh dengan sukacita, dan sekali lagi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami mau memberi, dan inilah persembahan kami yang terbaik, biar namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang siap untuk memberikan excellent sacrifice yang terbaik, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Amin.